Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep dari bahan tempe. Nah, mungkin kalian tidak familiar dengan masakan ini, banyak diresepkan di YouTube. Nah, tapi kali ini aku akan membuatnya dengan versi yang berbeda. Aku pakai tempe yang 2000-an aja. Jadi meskipun kita tidak pakai tempe khusus mendoan, kita akan bikin dari tempe biasa. Nah, ini aku tempenya cuma 2000. Jadi ini sekitar dapatnya 10 slice ya kalau tidak salah. Nah, kuncinya itu pakai pisau yang lebar dan tajam. Nah, ini aku pakai pisaunya Meko karena memang ada variasi pisau yang lebar dan udah terkenal tajam. Nah, ini untuk bagian awalnya memang bolong karena memang tidak rata, tapi untuk potongan kedua ini sangat rapi, cantik, tapi memang tidak setipis tempe mendoan karena itu tergantung keahlian ya. Oh, ternyata ini hanya dapat 8 slice untuk tempe 2000. Kemudian kita siapkan bahan yang lain yaitu 1 siung bawang putih. Silakan diiris tipis-tipis atau dipotong kecil-kecil, dicincang. Kemudian ada cabai merah besar diiris miring, ini untuk mempercantik tampilan dan menambah rasa pedas sedikit pada tempe mendoannya nanti. Kemudian tidak lupa juga kita pakai 1 batang daun bawang pre, kita ambil bagian hijaunya terlebih dahulu. Bagian putihnya boleh diambil tapi sedikit saja ya kalau mau. Tapi di video ini tidak aku ambil karena itu terlalu keras nanti takutnya. Kemudian silahkan tambahkan setengah sendok makan garam. Kemudian ada kunyit bubuk 1 sendok teh kunyit bubuk yang menggunung berarti. Kemudian tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak agar nanti warnanya kuning cerah. Diaduk-aduk sampai merata. Setelah merata kita diamkan terlebih dahulu. Siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian aku juga pakai tepung serbaguna, tepung bumbu. Cukup 1,5 sendok makan aja, dan tepung terigu 1 sendok makan. Diaduk-aduk terlebih dahulu sampai semua bahan merata. Kemudian masukkan 1 slice tempe yang sudah terpotong ke dalam bahan cairnya. Kita baluri tempe sampai merata. Nah, ini aku lupa memasukkan kunyit, jadi aku masukkan sekarang. Sedikit saja agar nanti tepungnya tidak putih-putih banget. Kemudian jangan lupa kasih atau beri tempenya potongan bawang putih, kemudian cabai dan daun bawang prei-nya agar nanti hasil setelah menggoreng itu cantik ya. Lakukan semua ini di tempe yang sudah dipotong. Kalau sudah semua, bisa digoreng 1 persatu atau langsung 2, tergantung banyaknya minyak. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau sudah kuning kecoklatan, jika dirasa matangnya pas, boleh dimasukkan tempe yang lain. Nah, ini cantik sekali meskipun tidak dari tempe mendoan. Meskipun dari tempe yang 2000 kita tetap bisa membuatnya. Nah, ini pakai cabai rawit digigit juga oke, atau pakai kecap manis yang diiris cabai juga oke. Nah, terima kasih teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini aku bakal bagikan resep nasi goreng yang enak banget, dan kita pakai cumi ya. Tapi ini toppingnya terserah teman-teman. Kalau suka ayam boleh, daging boleh, udang ataupun
perbaksoan tuh boleh. Nah, silahkan cincang bawang putih dan bawang merah. Bawang putihnya cukup 3, bawang merahnya juga 3. Dicincang kasar saja, kemudian kita butuh 1 batang daun bawang pre. Kita pakai yang warna putih dan hijau, jadi pakai semua ya. Silahkan diiris tipis-tipis. Kemudian ini aku ada cumi. Ini kecil banget ya, tapi ini cukup untuk nasi goreng yang akan kita buat. Silahkan tinta hitamnya dibuang, kemudian tulangnya juga dibuang. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Agar lebih cepat dan praktis, aku langsung pakai tepung bumbu yang sudah jadi. Kalau teman-teman tidak punya, bisa perpaduan antara tepung terigu, tepung kanji. Nah, silakan. Kemudian kita akan orak-arik 2 butir telurnya dengan sedikit minyak saja. Jadi meskipun nasi goreng kita usahakan lebih minim minyak, tetap pakai minyak tapi sedikit. Kemudian kalau sudah matang telurnya, bisa ditambahkan per bawang-bawangnya. Kita akan oseng sampai aroma bawang merah dan bawang putihnya itu tercium harum. Jika sudah, bisa dimasukkan nasi khusus. Ini kalau nasi goreng ada nasi khusus ya, pakai nasi yang memang baru keluar dari kulkas dan nasinya itu tidak terlalu banyak. Kemudian tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Kemudian ada 2 sendok makan kecap ikan, kemudian 1 sendok makan kecap Inggris, dan minyak wijennya sekitar 2 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi sampai semua perkecap-kecapan, perbawang-bawangan itu merata ke bagian nasi. Jika memang sudah enak dirasanya, bisa ditambah daun bawang pre terakhir ya, sampai layu. Kalau sudah layu ini enak banget. Aku tidak tambahkan garam ataupun gula karena ini sudah enak dari saus tiramnya. Kalau teman-teman merasa kurang, bisa tambahkan garam ya. Tapi di sini aku memang khusus pakai saus tiram, itu sudah gurih banget. Kalau mau tambah kaldu ayam ataupun micin juga boleh, tinggal tambahkan topping sesuka teman-teman. Di sini aku pakai cumi yang sudah digoreng dan ditaburi bawang goreng yang banyak banget. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep ikan pindang dan sayurnya itu pakai sarung terong balado. Nah, ini rasanya enak banget, pas, dan dimasak pagi-pagi itu juga oke karena gampang. Bahannya ada 2 tomat, 5 cabai rawit, 6 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Untuk cabai rawitnya, kalau mau lebih pedas bisa ditambah. Kalau yang tidak suka pedas, boleh dilebihkan, boleh dibuat sedikit atau tidak usah pakai ya teman-teman. Nah, cabai rawitnya silakan dipotong kecil-kecil. Bawang putih dan bawang merahnya juga sama, silakan dipotong terlebih dahulu agar nanti pada saat kita ngulek itu lebih cepat hancur dan tidak memakan banyak tenaga. Untuk tomatnya mau aku belah jadi 4 tanpa putus seperti di video. Aku bawang merahnya pakai yang ukuran besar, jadi kalau punya kalian itu lebih kecil silakan bisa ditambah untuk jumlahnya. Karena bawang merah itu kunci dari terong kita itu sedap dimakan. Nah, seperti itu. Nah, ini bahan-bahannya sudah siap, cuman 4 bahan. Dimasak di pagi hari itu sangat-sangat mudah, tapi rasanya sangat enak. Nah, ini untuk 4 bahan tadi aku cuman rebus saja tanpa digoreng. Udah pasti lebih sehat. Silahkan untuk bahan keempat ini diulek. Nah, aku saranin diuleknya itu bawang merah, bawang putih, dan cabainya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah halus bisa diulek di bagian tomatnya. Hal ini dilakukan karena tomat
jika diulek terlebih dahulu itu banyak mengandung air, jadi kita akan susah untuk mengulek yang lain. Jadi aku taruh di belakangan. Nah, yang mau samaan kayak aku untuk ulekannya silahkan bisa cek di deskripsi. Sudah aku masukkan linknya juga. Nah, kalau sudah halus bisa tuh ditambahin tomatnya. Tomatnya tidak perlu banyak-banyak, cuman 2 dan ukuran besar. Kalau yang tidak suka terlalu halus boleh sedikit kasar. Kalau yang memang pencinta sambal halus bisa sampai halus atau di blender saja ya, biar nggak lama-lama. Nah, ini makanan utama kita yaitu terong. Aku pakai cukup 1 buah karena ini besar ya. Dikupas terlebih dahulu untuk kulitnya. Ini bagian yang berwarna coklat itu bukan busuk ya, karena memang terong itu cepat berubah warna kalau ada di udara dan terbuka. Terongnya mau aku potong jadi 4 bagian, silahkan dipotongnya jangan terlalu besar agar nanti bumbu yang kita buat itu meresap dengan sempurna. Nah, terongnya mau aku goreng dengan sedikit minyak, sekitar 2 sendok minyak saja. Cukup sampai terongnya layu dan berubah warna kecoklatan. Kalau sudah berubah warna dan layu, bisa dimasukkan untuk sambal yang sudah diulek. Kita akan tumis sebentar saja sampai airnya sedikit menyusut. Tambahkan setengah sendok makan garam, kemudian ada setengah sendok makan gula pasir. Kalau yang suka manis bisa pakai 1 sendok makan. 1 sendok makan itu gak bikin terlalu manis ya, manisnya pas, apalagi pakai ikan pindang yang dominannya itu asin. Nah, kalau sudah silakan diaduk-aduk dengan terongnya. Kita aduk sampai terongnya itu lebih layu lagi dan aromanya keluar. Kemudian untuk bumbunya, airnya juga menyusut. Nah, itu baru bisa dikatakan terong kita sudah siap dimakan. Nah, kalau sudah seperti di video, boleh disajikan ke dalam piring kalian. Warnanya cantik sekali, apalagi diperpadukan dengan nasi panas, nasi hangat ditambah pindang yang dominan asin. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya.